Halo teman-teman Lumbung Pustaka, berjumpa lagi dengan saya, dengan kami ya, karena kita tim tidak sendiri, jadi kami berbanyak orang. Pada video ketiga ini kita akan melanjutkan terkait dengan soal-soal Bhinneka Tunggal Ika yang sudah masuk video ketiga. Sebelum pembahasan, seperti biasa kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah setia menikmati karya-karya kami, dan juga bagi teman-teman yang masih ragu-ragu untuk mensubscribe, silahkan di-subscribe saja, karena setelah kegiatan CPNS selesai nanti channel ini akan digunakan untuk berbagai macam dan berbagi macam informasi dan juga ilmu pengetahuan gitu ya, jadi tidak akan sia-sia seperti itu. Oke, di soal 21 ini sebelum masuk ke sana tadi ada sebuah pertanyaan yang menarik. Tolong untuk soal TWK-nya itu dibahas sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Betul. Tetapi saat ini kisi-kisi yang muncul itu baru untuk Dikdin atau pendidikan dinas ya, sedangkan untuk yang CPNS sampai saat ini belum keluar. Sehingga untuk soal-soal SKD khususnya TWK di Lumbung Pustaka itu mengacu kepada kisi-kisi di tahun 2019, dan saya kira tidak akan jauh berbeda ya. Di 2019 itu kisi-kisi TWK itu ada 5. Yang pertama adalah nasionalisme. Oke, ini yang pertama. Yang kedua itu adalah tentang integritas. Yang ketiga itu adalah bela negara. Yang keempat itu pilar negara. Dan yang kelima itu adalah bahasa Indonesia. Pilar negara ini dibagi lagi menjadi Pancasila, lalu dibagi menjadi UUD 45, lalu dibagi lagi menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya. Dan di channel Lumbung Pustaka ini sudah ada nasionalisme, itu sudah ada di playlist, integritas sudah ada di playlist, bela negara sudah ada di playlist. Ini yang Pancasila sudah ada, UUD sudah ada, sekarang tinggal BTI ini ya. Bahasa Indonesia saya kira teman-teman sudah bisa mempelajarinya lebih lanjut gitu ya, karena sejak SD sudah mengenal bahasa Indonesia. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Intinya kita mengacu ke kisi-kisi 2019 dan saya yakin ini tidak akan berubah banyak. Konsep dasarnya pasti sama seperti ini. Oke, kita lanjutkan soal 21. Soal 21 yang merupakan anugerah dari Tuhan dan harus dilindungi dan dihormati orang lain. Negara dan hukum adalah A. Kewajiban dasar manusia, B. Pelanggaran HAM, C. Hak asasi manusia, D. Dokumen tentang HAM, E. Kebebasan. Oke ya. Yang merupakan anugerah dari Tuhan dan harus dilindungi, dihormati, ini adalah pengertian dari apa? Pengertian dari hak asasi manusia. Berarti jawabannya adalah yang C, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini di dalam negara kita itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada berapa? Pada pasal 28A sampai dengan 28C. Banyak sekali hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Salah satunya adalah hak untuk berkeluarga. Ini dilindungi. Oke, lalu juga ada hak untuk bebas memilih agama, tapi agama yang sah ya, pemilih agama. Ada juga hak untuk berpendapat atau berbicara, ini juga ada. Ada hak untuk hidup bebas, itu juga ada, dan seterusnya. Pokoknya ini sampai huruf J. Cukup banyak hak kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, 21 berarti jawabannya yang C. Hak asasi manusia adalah sesuatu hal pemberian dari Tuhan dan harus dilindungi dan dihormati oleh orang lain, negara maupun oleh hukum. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 22.
Belum masuk soal nomor 22, biasanya yang namanya kisi-kisi itu akan dikeluarkan oleh pemerintah setelah pengumuman formasi yang ada. Dan kalau kita menunggu kisi-kisi yang resmi datang, itu waktunya akan sangat mepet. Sehingga kita mencicil dengan memprediksi apa yang akan dikeluarkan. Dan ini pun soalnya itu tidak akan mungkin sama persis dengan apa yang kelak akan diujikan, pasti tidak akan mungkin sama. Tetapi dengan kita banyak belajar mengerjakan soal, kita mempunyai dasar berpikir yang kuat, sehingga nanti ketika soalnya dikembangkan itu tidak akan memberikan masalah buat kita menyelesaikan soal tersebut. Oke, kita lanjut soal 22. Pers mempunyai peranan penting dalam kehidupan di negara demokrasi ya. Peran di negara demokrasi, yaitu A. Pers mengawasi perilaku seluruh lapisan masyarakat, baik tingkat bawah, menengah, atas, agar yang dilakukan tidak menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. B. Pers bebas dari tindakan pelarangan penyiaran. C. Adanya pers mendorong masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya. D. Adanya pers membantu menyelesaikan masalah. Yang E. Pers digunakan untuk media pendukung suatu golongan tertentu. Oke, kita harus ini dulu, mengetahui dulu maksud dari pers itu apa sih sebenarnya. Ini adalah media massa ya. Media massa ini bisa berupa TV, siaran TV ya, bisa siaran TV, ada mungkin berupa koran, majalah, dan macam-macam seperti itu. Oke, kira-kira fungsinya apa untuk sebuah negara demokrasi? Teman-teman milih yang mana? Ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu digunakan sebagai apa? Sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial. Jadi pers itu tujuannya untuk mengontrol sosial. Apa yang dikontrol sepertinya? Yang dikontrol adalah moralitas dari masyarakat. Nah, di sini ada kata dari norma yang berlaku di masyarakat ya. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Dia ini mengawasi semua lapisan. Semua lapisan. Misal ada sebuah penyimpangan ya. Ada penyimpangan, pers ini bertugas untuk melakukan minimalisir penyimpangan. Caranya gimana? Contoh, ada orang maling ayam, gitu misal, maling ayam. Ini akan dimasukkan ke dalam koran sehingga apa? Orang-orang yang akan melakukan kejahatan yang sama itu dapat diminimalisir atau dikurangi. Karena apa? Karena ada keterangannya, yang maling ayam misal didenda. Nah, seperti ini. Ini untuk tingkat bawah. Lalu untuk tingkat atas, misal orang yang korupsi. Nah, ini juga disebarkan oleh pers melalui apa? Media massa. Oke, di sini disampaikan ketika dia korupsi, dia akan dihukum, misal dihukum penjara seumur hidup, misal. Dia akan membuat ini meminimalisir kejadian yang sama. Sehingga tujuan utamanya dari pers itu adalah untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menyalahi norma. Itulah fungsi pers di negara demokrasi. Seperti itu. Kalau yang B misal, pers bebas dari tindakan pelanggaran penyiaran. Nah, ini tidak mungkin. Nanti kalau dibebaskan, bisa-bisa yang disebarkan adalah berita hoax atau berita bohong. Yang C, adanya pers mendorong masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya. Ini juga benar, tetapi kurang maksimal gitu ya. Yang D, adanya pers membantu menyelesaikan masalah. Ya, ini juga benar, tapi kurang maksimal. Yang E, pers digunakan untuk media pendukung suatu golongan tertentu. Ini tidak boleh ya. Yang namanya pers itu harus independen. Atau artinya adalah merdeka, tidak mempunyai tekanan, tidak terafiliasi atau terhubung dengan partai atau lembaga manapun, sehingga tidak punya konflik kepentingan. Seperti itu. Kita lanjut. Soal nomor 23.
Indonesia mempunyai berbagai macam kekayaan budaya nasional. Bentuk nyata pengaturan kebebasan untuk mengembangkan nilai kebudayaan adalah A. Pasal 33 UUD 1945, B. Pasal 32 UUD 1945, C. Pasal 30 UUD 1945, D. Pasal 28 UUD 1945, atau E. Pasal 27 UUD 1945. Ini adalah pasal-pasal yang bisa dibilang sering keluar atau pasal-pasal tenar gitu ya di para pembelajar seperti itu. Oke, kita bedah dari yang A. Yang A itu pasal 33, ini berisi tentang apa? Perekonomian ya. Perekonomian, bahwa ekonomi ini dilandasi dengan prinsip kekeluargaan, kesejahteraan, seperti ini ya, kesejahteraan. Kalau yang B, pasal 32, ini berkaitan dengan bebas memelihara dan juga menghormati apa yang dipelihara dan dihormati. Yang dipelihara dan dihormati adalah budaya nasional, bukan budaya asing ya. Oke, seperti ini yang B. Yang C, pasal 30 ya, ini pasti juga hafal teman-teman ya, ini tentang pertahanan. Ini di bela negara sering dibahas ya, pertahanan dan keamanan. Ini tugas TNI, Polri, dan juga perang semesta keamanan. Oke, yang di pasal 28 ini juga sangat populer tentang HAM ya. HAM, pasal 28A sampai 28C, banyak sekali HAM yang dilindungi di Indonesia. Dan yang E, pasal 27, ini juga penting. Ini mendasari bahwa Indonesia negara hukum ya, yaitu persamaan di muka hukum, seperti ini. Pertanyaannya adalah kebebasan untuk mengembangkan nilai kebudayaan. Berarti jawabannya yang berkaitan dengan budaya hanya yang B, yaitu bebas memelihara dan menghormati budaya nasional. Oke, berarti jawabannya adalah pasal 32. Seperti ini. Kita lanjut. Soal nomor 24. Salah satu senjata tradisional yang bernama rencong berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Kalimantan Timur, C. Papua, D. Aceh, E. Jawa Timur. Gampang ya, rencong ini sangat terkenal yaitu dari D. Aceh, seperti ini. Kalau yang Jawa Barat tuh yang terkenal adalah kujang biasanya. Nah, seperti ini yang terkenal. Kalau di Jawa Timur itu banyak sebenarnya. Oh, kok Jawa Timur sih? Kalimantan Timur ini ya. Ya Allah, saya salah baca. Di Kalimantan Timur ini yang paling terkenal adalah tentang sumpit. Jadi seperti alat untuk menembak itu ya, sumpit atau biasanya sipet gitu ya tulisannya. Sipet ini biasanya di suku Dayak. Oke. Lalu kalau Papua itu biasanya ada yang terkenal ya, itu adalah pisau gelati. Pisau belati ini terkenal juga. Oke. Kalau di Jawa Timur yang paling terkenal banyak juga sebenarnya di Jawa Timur itu, tapi yang paling terkenal adalah celurit. Ini terkenal, atau juga ada kudi, ini juga terkenal di sana. Ada calo juga. Oke ya, karena Jawa Timur itu banyak senjata tradisionalnya. Oke. Rencong dari D yaitu Aceh. Kita lanjut. Soal nomor 25. Sikap saling menghargai sangat diperlukan untuk negara Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman budaya. Salah satu sikap yang dapat memecah keutuhan bangsa adalah A. Chauvinisme, B. Toleransi, C. Primordialisme, D. Ekstremisme, E. Xenocentrisme. Yang dapat memecah persatuan ya, karena ada perbedaan ya harusnya bersatu, tapi ada yang dapat memecahnya. Apa itu? Oke, kita bedah saja setiap pilihan yang ada. Yang A itu Chauvinisme, ini artinya adalah terlalu bangga dengan negaranya, sehingga biasanya Chauvinisme ini mengakibatkan dia
menganggap remeh negara lainnya, seperti itu. Toleransi ini intinya adalah mau menerima perbedaan. Kalau ini jelas tidak mungkin membuat perpecahan ya. Perbedaan. Oke. Yang C, primordialisme ini apa? Oke. Ini adalah intinya memegang teguh nilai-nilai pertama yang diajarkan. Misal dulu diajarkan kalau memakan atau makan sesuatu menggunakan tangan kanan. Nah, itu sampai kapanpun dipegang, bahwa itu harus dilaksanakan sampai kapanpun. Nah, itulah yang dinamakan dengan primordialisme, memegang teguh apa yang diajarkan ketika pertama kali. Yang D, ekstremisme, ini artinya ya adalah cukup ke fanatik ya. Fanatik terlalu senang dengan sesuatu. Misal orang yang sudah suka dengan misal ya sepatu merek A, misal dia sampai kapanpun ya harus pakai sepatu merek A ini terus, tidak mau menggunakan sepatu yang lainnya misal. Nah, itu fanatisme. Kalau yang xenocentrisme ini juga mirip dengan fanatisme. Ini mirip juga. Ini intinya bahwa dia terlalu senang dengan salah satu produk atau kelompok. Misal dia sangat senang dengan boyband dari Korea, si boyband A misal. Jadi dia sangat suka dengan hal itu. Oke, dari pilihan ini mana kira-kira yang dapat memecah persatuan dan kesatuan? Jawabannya adalah yang A, yaitu terlalu bangga dengan negaranya, atau bisa juga dia terlalu bangga dengan sukunya, golongannya, sehingga dia menganggap rendah golongan yang lain, suku yang lain itu lebih rendah daripada sukunya atau golongannya. Inilah yang dapat menyebabkan perpecahan. Jawabannya yang A. Oke, seperti ini. Kita lanjut. Oke, soal nomor 26. Rumah adat menjadi salah satu bagian dari keanekaragaman budaya Indonesia. Baileo adalah rumah adat dari daerah A. Nusa Tenggara Timur, B. Sulawesi Tengah, C. Kalimantan Selatan, D. Sumatera Selatan, E. Maluku. Baileo ini dari Maluku. Jawabannya adalah yang E. Mana? Nah, ini ya, yang E. Kalau dari NTT atau Nusa Tenggara Timur ini mungkin teman-teman yang masih ingat ya pelajaran IPS waktu SD, ini dari apa namanya? Ini namanya adalah Sao, Ata, Mosa, Lakitana ya, ini dibaca Sao, Ata, Mosa, Lakitana. Kalau dari Sulawesi Tengah ini ada Rumah Tambi namanya. Oke. Kalau dari Kalimantan Selatan ini ada Bubungan Tinggi. Oke. Kalau dari Sumatera Selatan itu ada Rumah Limas. Nah, seperti ini ya. Oke, ini pelajaran waktu IPS, kita masih SD dulu. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 27. Kulintang adalah alat musik berupa bilah-bilah kayu yang disusun di atas kotak kayu, berasal dari daerah A. Buton, B. Minahasa, C. Bugis, D. Sunda, E. Banjar. Ini bentuknya itu kayak gini loh teman-teman. Jadi ini ada kayu yang dipipihkan. Nah, ini di sini ditata kayak gini, lalu dipukul dari atas seperti itu. Nah, seperti ini kulintang itu bentuknya. Ini dari mana teman-teman yang masih ingat pelajaran waktu SD atau SMP mungkin? Ya, jawabannya dari B ya, Minahasa. Ini dari Minahasa, Sulawesi Utara ya. Gini aja ya. Gak apa-apa. Sulawesi Utara. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 28. Menjaga keamanan negara bukan hanya merupakan tugas TNI dan Polri,
Warga negara, setiap warga negara juga berkewajiban untuk menjaganya. Kewajiban mempertahankan keamanan negara diatur dalam AUD 1945 pasal 30 ayat 1, B. UUD 1945 pasal 28E ayat 1, yang C. UUD 1945 pasal 31 ayat 2, yang D. UUD 1945 pasal 33 ayat 2, yang E. UUD 1945 pasal 34 ayat 2. Oke, yang mana? Kita bedah saja daripada bingung nebaknya ya. Sebenarnya ini sudah ketebak sih, teman-teman yang sudah menyaksikan video bela negara pasti sudah tahu ya. Nah, itu pasal 30 ini tentang bela negara. Oke, yang B ini tentang 28 itu tentang HAM. Yang pasal 31 ini tentang apa? Pendidikan dong. Pendidikan. Pasal 33 ini tentang perekonomian. Terus yang terakhir pasal 34 ini tentang jaminan sosial. Jaminan sosial. Pertanyaannya adalah tentang menjaga keamanan, yang juga menjadi kewajiban warga negara. Berarti berhubungan dengan apa? Bela negara, HAM, pendidikan, perekonomian, atau jaminan sosial? Jawabannya jelas, yaitu yang A, yaitu bela negara. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, soal nomor 29. Sensus penduduk diadakan untuk salah satu cara mengatasi permasalahan kependudukan. Sensus penduduk yang dilakukan hanya untuk penduduk yang secara resmi tercatat dan tinggal di daerah tersebut dinamakan A. Sensus de facto, B. Sensus de jure, C. Registrasi penduduk, D. Sensus householder, atau E. Sensus canvasser. Jadi ini yang diminta adalah sensus di mana yang disensus itu memiliki KTP dan juga tinggal di Indonesia itu ya. Yang ada di luar negeri tidak dihitung. Ini jawaban yang benar adalah yang B, yaitu sensus de jure. Oke ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan saja. Soal nomor 30, soal terakhir di video ini. Sumpah Pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Yang membacakan Sumpah Pemuda adalah A. Amir Syafruddin, B. Muhammad Yamin, C. Sugondo Joyo Puspito, D. Joko Marsaid, E. Rohyani. Yang membacakan adalah ketua kongresnya. Ketua Kongres. Siapa ketua kongresnya? Kongres Pemuda 2 ya. Siapa tuh? Jawabannya adalah yang C, yaitu Sugondo Joyo Puspito. Pada Kongres Pemuda 2 ini juga pertama kali didengarkan lagu apa? Indonesia Raya, meskipun liriknya tidak sama dengan yang sekarang ya. Oke. Ini pertama kali didengarkan di Sumpah Pemuda yang kongres kedua. Oke, kita selesaikan di video ini sampai soal ini dulu biar teman-teman tidak jenuh, tidak capek. Tapi saya yakin teman-teman suka mendengarkan ocehan saya itu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you.